Jadi begini bro, bahasa roh itu harus dipahami dalam dua makna. Yang pertama, bahasa roh itu sebagai glossolalia dan bahasa roh itu sebagai senolalia. Bahasa roh sebagai senolalia itu seperti yang terjadi dalam peristiwa Kisah Rasul 2, di mana ketika para rasul itu dihinggapi lidah-lidah api, maka mereka bisa berbahasa-bahasa bangsa lain. Mereka misalnya saya Elia, saya bukan orang Cina, tapi tiba-tiba saya bisa berbahasa Cina. Dan bahasa Cina itu isinya Injil semua. Punya buku yang kita bisa pertanggungjawabkan, istilahnya gitu. Bukan sekedar tulisan yang nggak tahu dari mana, tapi kita benar-benar punya backupnya gitu untuk apa yang ditulis di sana. Ya memang sih Alkitab itu memang ya kita sebagai orang Kristen kadang-kadang cuman asal ya udah baca aja Alkitab gitu. Tapi nggak tahu gitu kalau dalam Alkitab ini itu pekerjaan Tuhan yang memang dari dulu itu ya udah diatur, itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ya dan kalau misalnya aku baca Alkitab aku baca kitab suci yang satu lagi yang katanya kitab suci, ya itu benar-benar beda banget isinya. Maksudnya nggak kayak Alkitab. Tidak perlu, biarin saja mereka begitu. Iya, maksudnya kebenaran untuk kayak membandingkan itu. Gitu ya. Ini kok begini pas aku baca satu lagi. Maksudnya kok beda banget sama Alkitab kita yang udah jelas ada kronologis yang yang jelas lah ya kayak gitu. Nyambung ceritanya dan segala macam gitu. Bener-bener orang Kristen itu bener-bener senjata. Itu bener-bener senjata orang Kristen atau iman kita itu Alkitab itu firman Tuhan. Bener. Ya. Makasih. Gitu ya. Jadi kamu harus tetap teguh, kamu kuat di dalam imanmu. Tuhan memang tidak butuh waktu, tapi kita butuh waktu di dalam kedaulatannya Dia. Ya, dulu tuh nggak ada orang tahu bumi itu bulat, dibuktikan dengan apa. Ya, mungkin orang-orang di zaman Yesaya juga bingung. Dari mana Yesaya kau tahu bumi ini bulat? Kamu belum punya teropong, kamu belum tahu. Tapi sekarang itu dijawab. Nah, apa yang kamu pertanyakan dalam kitab suci sekarang ini? Itu mungkin saja bukan di dalam waktumu, tetapi di waktu anak-anak dan keturunanmu. Itu akan dijawab karena pengetahuan itu akan bertambah dan mengonfirmasi apa yang telah Allah catatkan melalui para nabi gitu. Jadi jangan goyah iman hanya karena hal itu, tetapi apa yang menguatkanmu adalah pribadi terbesar dan hadiahnya itu Yesus Kristus yang pernah hadir dalam sejarah. Tak satu pun sejarah yang akan bisa membantah bahwa Yesus tidak pernah ada di dunia. Yesus ada, kematian, kebangkitannya. Itu terjadi. Semua generasi yang mengetahui itu. Dan itu peristiwa yang sangat besar. Makanya Roma, Ritus Latin, mencatatkan peristiwa yang demikian itu. Padahal mereka tidak punya kepentingan apapun mengenai Kristus. Tapi karena itu great, sesuatu yang besar, mereka catatkan itu. Dan tanpa kita sadari, catatan mereka itu mengukuhkan iman kita. Jadi percaya walaupun kamu nggak lihat. Karena apa yang Tuhan sediakan dan bukakan di masa ini, bukti-bukti sejarah, prasasti-prasasti, inskripsi-inskripsi, itu menjadi cara Tuhan untuk meneguhkan imanmu. Begitu. Ya? Jadi tetap semangat. Oke? Makasih. Elia, Tuhan berkati. Oke, kita lanjut. Ya, oke. Tuhan berkati selalu. Silakan rumah tanpa DP ya. Tanpa pintu, maaf. Selamat malam. Silakan. Selamat malam, kedengaran? Ya, malam, ada. Ya. Kak, mau tanya, kalau ini kita pernah sekolah di IAKN, Institut Agama Kristen
Manado, di Manado. Ya. Dan nggak berlangsung lama, hanya berapa semester, hanya sampai 4 semester. Itu ada dapat pertanyaan soal iman rasuli, yang katanya itu yang di bagian Tuhan turun ke dalam kerajaan maut. Ya. Nah, itu ada dosen mengatakan bahwa banyak pertanyaan-pertanyaan yang kami dari mahasiswa mengatakan kenapa Tuhan harus turun ke dalam kerajaan maut pada waktu dia mati itu. Terus kalau menurut dosen saya itu mengatakan karena pada waktu ini belum tahu ya kebenaran pastinya, cuma dengar-dengar sama dosen kalau Tuhan itu turun ke dalam kerajaan maut karena pada zaman Nuh itu belum ada yang mengenal Tuhan waktu Tuhan menurunkan air bah begitu. Jadi Tuhan turun ke dalam kerajaan maut untuk memperkenalkan dirinya. Begitu sih. Apakah itu benar atau bagaimana? Oke. Ya. Mengapa Tuhan Yesus turun ke dalam kerajaan maut? Yang pertama, sebab yang paling utama adalah karena keselamatan itu hanya di dalam Kristus. Ingat, keselamatan itu dan anugerah kasih karunia itu hanya dan hanya di dalam Yesus Kristus, salibnya itu. Karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa, Ibrani 11 ayat 22. Tapi kenapa Yesus harus turun ke dalam kerajaan maut? Kita baca dalam 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20. Sebab juga Kristus telah mati untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Bapa. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan air bah itu. Nah, jadi Tuhan Yesus itu mau Dia turun kepada kerajaan maut untuk apa? Untuk memporak-porandakan kerajaan itu dan mengambil kunci kekuasaan dari kerajaan maut itu, sehingga maut itu tidak lagi punya sengat. Maut itu tidak lagi punya kuasa. Kita baca dalam 1 Korintus. Ya. Dalam 1 Korintus. Kenapa Yesus harus turun kepada kerajaan maut? Untuk mengambil kunci kerajaan itu. Bahwa agar maut itu tidak lagi punya kuasa atas siapapun yang Dia kehendaki. Ya, 1 Korintus 15. Sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, akan digenapi firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi tujuan Tuhan Yesus turun kepada kerajaan maut itu adalah untuk menaklukkan maut itu, mengalahkan dia, dan mengambil kuasa kerajaan itu menjadi milik Kristus. Sehingga kita yang percaya kepada Dia, oleh kuasa Kristus, akan beroleh kemenangan atas maut itu, karena maut itu sudah diambil alih oleh Kristus. Maut dan kuasanya itu telah diambil alih oleh Tuhan Yesus. Jadi tujuannya turun kepada kerajaan maut itu, yang pertama untuk mengambil kunci kerajaan maut itu, yang kedua adalah untuk memberitakan mengenai kemenangannya kepada orang-orang bebal di zaman Nuh di dalam roh. Jadi Tuhan Yesus mau bilang bahwa apa? Akulah kebenaran itu. Maka orang perjanjian lama yang percaya kepada Mesias akan turut dibangkitkan karena imannya kepada Mesias yang akan datang. Kita yang percaya
beriman ke belakang. Orang perjanjian lama beriman ke depan. Orang perjanjian baru beriman ke belakang. Keselamatan tetap hanya di dalam Kristus saja. Makanya ketika Yesus bangkit, ada juga toh yang bangkit yang lain. Siapa itu mereka yang bangkit itu di dalam roh? Yaitu orang-orang yang di dalam penjara tadi. Maut itu masih menahan orang di perjanjian lama. Tetapi ketika Yesus mati, dia turun kepada kerajaan maut. Dia ambil orang-orang yang ditahan maut ini. Dia bawa ke Firdaus. Orang-orang yang ditahan ini siapa? Orang-orang yang menanti-nantikan Kristus, Mesias di perjanjian lama. Itulah kebangkitan yang pertama itu. Gitu. Ya? Jadi Kak, kalau kita orang Kristen mati itu udah enggak takut lagi kan? Rasul Paulus berkata hidup adalah Kristus dan mati adalah apa? Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ingat ya, mati itu keuntungan kalau hidupnya adalah Kristus. Kalau hidupnya adalah nabi palsu, kalau hidupnya adalah Tuhan negeri lain, bukan Yesus Kristus, matinya adalah kerugian. Tapi kalau hidupnya adalah Kristus, matinya adalah keuntungan. Begitu. Jadi orang Kristen jangan takut mati. Kenapa kita nggak takut mati? Ini argumentasi Rasul. Ya. 1 Korintus 15 ayat 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Yang mati ini yang kotor ini harus mati dulu agar bisa mendapatkan tubuh yang kudus. Yang dapat binasa ini harus binasa dulu agar digantikan dengan tubuh yang kudus. Jadi kematian bagi orang Kristen bukan lagi ketakutan, tapi kematian bagi orang Kristen adalah pengharapan di dalam sukacita bahwa berakhirlah sudah penderitaan di dalam tubuhku yang fana ini. Karena penantianku adalah ketika Kristus membangkitkan aku dengan tubuh kemuliaan, sama seperti tubuhnya ketika bangkit dan naik ke hadirat Bapaknya. Jadi kalau orang lain takut mati, orang percaya Yesus tidak takut mati. Orang lain yang tidak percaya Yesus itu takut mati karena akan disiksa-siksa di neraka. Tapi orang yang percaya Yesus tidak takut mati karena kematian orang yang benar-benar percaya adalah untuk mengganti yang dapat binasa ini demi yang tidak dapat binasa di hari kebangkitan kelak. Tapi sementara menunggu itu, rohmu dituntun malaikat ke Firdaus. Orang Kristen jangan takut mati. Kalau kamu takut mati, kamu bukan Kristen. Oke, baik. Itu ya? Kak. Iya, Kak. Makasih, Kak. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati ya. Ya. Oke, kita lanjut ke yang lain ya. Ada banyak sekali ini yang mau tanya-tanya. Nanti versi fullnya itu saya upload di YouTube saya ya. YouTube saya itu yang di TikTok saya itu di profil saya ada YouTube saya di sana. Nanti kalian klik langsung ke YouTube-nya saya. Nanti saya upload yang fullnya di sana. Oke, silakan dengan Heo. Oke, Bang. Halo? Halo, Bang. Ya. Iya, silakan. Ada yang mau kamu tanyakan, bro? Mau tanya tentang pandangan Bang Elia tentang bahasa roh. Oke. Apa yang mau ditanya dengan bahasa roh? Kan ada beberapa yang bahasa roh itu yang kayak kita lihat yang di gereja-gereja yang kayak Pentakosta begitu, orang dilatih untuk berbahasa roh. Apakah itu pandangan yang benar? Ya. Itu bagaimana? Bahasa roh itu Abang? tidak dapat dipelajari. Ya, bentar ya, kita cari apanya. Kita lihat dulu ayatnya. Jadi begini, bro.
Bahasa roh itu harus dipahami dalam dua makna. Nah, yang pertama, bahasa roh itu sebagai glosolalia dan bahasa roh itu sebagai senolalia. Bahasa roh sebagai senolalia itu seperti yang terjadi dalam peristiwa Kisah Rasul 2, di mana ketika para rasul itu dihinggapi lidah-lidah api, maka mereka bisa berbahasa-bahasa bangsa lain. Mereka misalnya saya Elia, saya bukan orang Cina, tapi tiba-tiba saya bisa berbahasa Cina. Dan bahasa Cina itu isinya Injil semua. Nah, itulah yang terjadi dalam Kisah Rasul 2, itu disebut senolalia. Tapi bahasa roh yang kedua adalah glossolalia, yang adalah bahasa lidah. Ini tidak dapat dimengerti. Ya, coba kita lihat di dalam bentar ya. 1 Korintus 14 ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, Yunaninya adalah glosa, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab, jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Ayat 19 ini kuncinya. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain daripada beribu-ribu kata bahasa roh. Artinya apa? Apakah bahasa roh masih berlaku? Masih berlaku. Kenapa? Karena Roh Kudus masih menolong. Karena Yesus belum datang, yang sempurna itu belum datang. Nah, tapi kalau bahasa roh dipergunakan dalam pertemuan jemaat, harus ada yang menafsirkannya. Agar apa? Agar jemaat dibangun olehnya. Dan itu pun harus bergantian. Ya. Jadi, boleh menggunakan bahasa roh dalam pertemuan jemaat, harus kondusif bergantian, dan harus ada yang menafsirkannya agar jemaat pulang dengan pengertian dari apa yang roh sampaikan itu. Lalu bahasa roh dapat digunakan secara pribadi. Tapi kalau misalnya saya berbahasa roh di kamar, saya pun harus berdoa agar Tuhan memberi saya karunia menafsirkan apa yang saya ucapkan itu. Ayatnya di 1 Korintus 14 ayat 13 dikatakan, karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Jadi kalau misalnya kita bahasa roh pribadi di rumah, kita bahasa roh pribadi ibadah saat teduh, nah kita harus minta, berdoa sama Tuhan agar Tuhan memberi karunia kepada kita untuk menafsirkan apa yang kita ucapkan itu. Dalam pertemuan jemaat pun begitu. Karena tujuan bahasa roh yang adalah karunia dari Roh Kudus Sang Pemberi Hidup adalah untuk menginjili. Begitu. Karena itu karunia roh. Gitu ya. Bagaimana dengan yang dilatih itu? Dilatih itu nggak bisa. Bahasa roh itu nggak dapat dipelajari. Bahasa roh itu diperoleh karena bahasa roh itu karunia. Karunia roh itu diberikan, namanya juga karunia. Gitu. Berarti pendeta-pendeta yang melatih itu salah. Jemaatnya mengulangi. Itu hal yang salah, nggak boleh dilakukan. Dia punya bahasanya kayak begini. Sandal lama apa kok. Pokoknya begitulah. Iya. Saya tidak mau menghakimi itu, bro, karena itu pribadinya mereka. Tetapi kebenarannya adalah kalau mereka menggunakan itu dalam pertemuan jemaat, ya harus ada yang tafsir. Kalau pertemuan pribadi pun harus ditafsir. Agar jemaat maupun diri sendiri itu dibangun oleh bahasa itu. Gitu. Itu ya. Oke. Siap, terima kasih Bang Eli. Oke, Tuhan berkati. Ya, silakan Nat.
Halo? Nat, ada nggak? Nat. Malam, silakan. Ada yang mau ditanya? Tanya, penafsiran mimpi menurut Alkitabiah itu seperti apa ya pandangan Elia? Apakah ada tertulis di Alkitab? Terus apakah kita salah jika kita mencari arti mimpi kita itu kepada orang-orang yang katanya bisa mengartikan mimpi gitu? Itu pertanyaan kedua. Terus saya bertanya seperti itu karena saya pernah bermimpi waktu itu kan saya sakit dan hampir tak sadarkan diri. Terus dalam mimpi itu saya melihat sebuah sosok terang yang saking terangnya saya nggak bisa melihat wajahnya. Dia hanya duduk di ranjang rumah sakit dan memberikan saya minuman. Terus dari sosok itu saya mendengarkan akulah air kehidupan gitu, dan aku mau mencari arti itu, apa sih arti mimpi itu gitu loh. Bisa diartikan nggak Elia? Terima kasih. Ya, mimpi itu adalah perkara spiritual. Kalau kamu mau tahu arti mimpimu, tanyalah kepada Dia yang menganugerahi mimpi dan mengizinkan mimpi itu. Siapa? Tuhan. Jangan tanya orang-orang yang ada di kampung-kampung, atau jangan tanya orang yang ada di pinggir jalan, atau primbon apapun itu. Jangan tanya itu. Karena apa? Matius 7 ayat 16 dikatakan bahwa dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Jadi, kalau mimpimu itu membawa buah yang baik kepada hidupmu, itu belum tentu dari Tuhan. Ya, tetapi kamu harus tetap untuk apa? Menguji itu. 1 Tesalonika 5 ayat 21 sampai 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jadi kamu harus menguji segala sesuatu. Ya, jadi tafsir-tafsir mimpi itu jangan tanya sama manusia, tanyakan kepada Allah. Kalau ke manusia kamu akan kecewa, ya? Oke. Gak ada yang mengerti. Lalu mengenai itu lagi, yang mengenai air kehidupan itu apa ya Elia ya? Air kehidupan. Ya, air kehidupan itu mengacu kepada hidup yang baru yang dari Tuhan. Air kehidupan dari Tuhan itu adalah pembaharuan. Air kehidupan dari Tuhan itu adalah pembaharuan budimu. Sama seperti batu yang masuk ke dalam mulut Yesaya ketika dalam penglihatannya serafim, malaikat Allah membawa batu dimasukkan ke dalam mulut Yesaya. Nah, ketika batu itu di mulut Yesaya, lalu malaikat itu berkata, kamu telah kudus. Nah, air kehidupan dari Tuhan itu adalah pembasuhan jiwa kita menurut roh. Ya, jadi air kehidupan itu bukan air betulan. Ya. Karena air itu bermakna secara simbolis adalah sumber kehidupan. Maka air kehidupan yang dari Allah adalah kehidupan kekal dan pembaharuan kekal di dalam Dia. Gitu. Ya? Oke, makasih ya. Ya. Ada lagi mau kamu tanya? Itu aja. Oke. Ya. Silakan Inten. Selamat malam. Silakan Pak, ada yang mau ditanyakan Pak? Mungkin sambung dari Mbak Nat tadi mengenai mimpi. Kalau lihat kan mimpi ada juga yang di kitab Daniel yang mengenai mimpi dari Nebukadnezar. Gitu. Mungkin dari Kak Ele bisa, itu kan ada mimpi patung ya, yang terbuat dari kepala emas. Mungkin bisa diartikan gitu, maksudnya dalam kehidupan sekarang mungkin ada maknanya enggak? Itu kan berkaitan dengan pembuatan ya. Kalau untuk kitab Daniel 2 ya kalau yang mimpinya Nebukadnezar. Ya, jadi yang mau Bapak tanya apa Pak?
mimpi dari patung itu kan dia mengelambangkan sesuatu kan, gitu. Iya, betul. Apakah arti mimpi itu berkaitan dengan kehidupan kita sekarang? Karena itu berkaitan dengan nubuatan kan, gitu. Ya, nubuatan di dalam Daniel berapa? Daniel 2. Ayat? Itu dari ayat pertama sampai habis korban. Itu kan mengenai patung ya, patung mimpi Nebukadnezar yang diartikan oleh Daniel ya, dari kepala dari emas, terus perak, tembaga, sampai kaki besi bercampur dengan tanah liat. Ya. Kita buka ayatnya. Ini baca, ini penuh sekali nih. Itu sebenarnya bermakna eskatologi ya. Bukan apa? Ini panjang sekali kalau saya baca semua. Tapi pada intinya begini. Apa yang dilihat oleh Daniel, ya, bentar ya. Sebenarnya di dalam Daniel 2 itu Pak, itu sudah dijelaskan. Bentar ya, saya buka Alkitab Sabda dulu. Itu sudah dijelaskan maknanya semua. Mulai dari Daniel 1. Kok lemot ya? Jaringan saya merah ya. Oke, bagus ya. Thank you, Daniel. Kita baca yang mulai dari ayat 37 ya Pak ya. Oke. Katakan begini. Mulai dari ayat 30 lah. Adapun Daniel 2 ya. Adapun kepadaku telah disingkapkan rahasia itu bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada Tuanku Raja, dan supaya Tuanku mengenal pikiran-pikiran Tuanku. Ya Raja, Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilauan luar biasa, tegak di hadapan Tuanku, dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dan dada dan lengannya dari perak. Perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Sementara Tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu, tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas lalu menghembuskannya, sehingga tidak ada bekas-bekasnya ditemukan, tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi Tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada Tuanku Raja. Ya Tuanku Raja Seraja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan, dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia, dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan dibuatnya itu menjadi kuasa atas semuanya. Itu Tuankulah kepala yang dari emas itu. Jadi kepala dari emas itu adalah Raja Nebukadnezar, ya. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni sang ketiga,
yakni yang ketiga dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancurkan semuanya. Dan seperti Tuhan kulihat kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang Tuhan kulihat besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Ya, jadi maknanya itu ada di ayat ini semua kalau kita mau pahami. Jadi kan tadi kan dibilang kepala dari emas itu kan berarti zaman Babel yang dari pemerintahan dari Ya, betul. Raja Nebukadnezar. Nah, kan dibilang lagi akan ada kerajaan yang kedua dari perak ya. Setelah itu yang tembaga dan besi. Nah, kalau boleh tahu kerajaan berarti yang setelah Babel itu yang dilambangkan dalam patung itu ada nggak gitu kerajaan itu? Atau apa gitu kerajaannya? Ini jaringan. Kedengaran? Bentar ya, ini jaringan ya. Bentar. Ini jaringan saya merah soalnya. Oke. Tadi pertanyaannya apa, Pak? Boleh diulang? Silakan. Jadi kalau untuk patung tadi kan yang kepala dari besi lagi emas itu kan dilambangkan kekuasaannya Nebukadnezar atau Babel gitu. Dan dibilang kan setelah itu akan ada kerajaan yang kedua yang dari perak, setelah itu ketiga dari tembaga dan besi. Nah, apakah kerajaan yang setelah Babel itu yang dari perak bisa mungkin Kak ada ini belajar mengenai apa sih kerajaan dari perak itu, terus kerajaan tembaga sampai dengan mungkin yang kerajaan besi gitu. Iya. Yang dari perak itu adalah Media Persia. Yang dari tembaga itu adalah Yunani. Dan yang dari besi itu adalah Romawi. Berarti Romawi kafir dulu ya? Iya, karena kan yang berkuasa terakhir itu Roma. Berarti kan itu besi kan bercampur dengan tanah liat ya Kak? Gitu, nggak menyatu. Iya. Apakah ada hubungannya dengan kehidupan sekarang? Itu kan berarti kalau melihat fasenya berarti sudah lewat kan, berarti perak ke Medo Persia itu kan waktu zaman Raja Darius. Dan setelah itu kan ke Yunani berarti mungkin zamannya Kaisar Kores ya itu. Ya, Kores yang agung. Kores terus masuk ke Roma kafir. Itu yang waktu itu kekuasaan Roma kita tahu. Nah, yang mungkin yang terakhir ini yang mungkin saya masih bingung, yang besi bercampur dengan tanah liat. Ya, besi yang bercampur dengan tanah liat itu kan sebelah besi dengan yang satunya tanah liat itu merujuk kepada kerajaan Roma itu yang terpecah-pecah. Ada yang tetap bertahan, ada yang hancur lebur. Itu maksudnya. Kalau boleh tahu berarti yang bertahan ada nggak kerajaan itu sekarang, atau mungkin dalam bentuk negara ya sekarang Kak? Iya, itu kan yang bertahan itu maksudnya kan sampai kepada Kristus. Kan itu berturut-turut tuh. Ada sampai 7 kalau tidak salah. Lalu 1 pecah lagi, kemudian digantikan lagi yang lain. Karena kan penglihatan itu ada yang berkepala 7, bermahkota 10. Satu kepala 3 mahkota. Oke. Nah, jadi ada yang bertahan, ada yang udah nggak ada. Ya, ada yang bertahan, ada yang tetap. Ya. Nah, ini kan berarti terakhir. Apakah ini yang nubuatan ini ada
sinkronisasinya sama nubuatan kitab Wahyu juga Kak? Gitu. Betul, ada. Ada ya? Karena tetap menubuatkan tentang binatang ya. Gitu. Iya. Oh, gitu. Thank you Kak. Iya. Ada hubungannya. Oke.